baca. Iya, buku kecil enggak? Ini kan buku kecil Baitul Maqdis ini Iya. bercerita tentang apa, Ustaz? Nah, jadi gini. Ini kan buku kecil ya. Berarti pasti ada buku besarnya kan. Itu logika kita sama-sama nggak nyambung ya. Jadi gini, sebenarnya ya sebelum saya ketemu sahabat Al-Aqsa tahun-tahun 2013, 2012 dan ke belakang. Ini saya cerita sedikit ya, flashback ya. Kan saya tahu nih pasti netizen kan senang kepo nih. Saya itu termasuk orang-orang yang memperhatikan banget kalau itu sudah urusan Baitul Maqdis. Kenapa, Ustaz? Pertama karena sebagai manusia, saya ngeliat mereka kesian. Wajar dong, kan ya. Itu adalah sesuatu yang paling minim ketika kita melihat orang lain. Itu kita nggak usah mikir ini tanah siapa, kita nggak usah mikir ini haknya siapa, kita nggak usah mikir secara hukum seperti apa, kita nggak usah cari tahu siapa ribut sama siapa. Tapi fakta bahwa ada anak-anak terlantar, ada orang-orang mati, ada orang-orang tertindas, itu sebagai seorang manusia sudah cukup untuk mengarahkan pandangan saya ke situ. Jadi sebelum saya masuk Islam pun saya sudah tahu tentang orang-orang Palestina, itu sudah tahu bahwasanya orang-orang Palestina itu mereka terjajah dan segala macam. Bedanya dulu ketika saya masih belum mengerti tentang segala sesuatu seperti sekarang, tentu kata-kata Israel itu lebih punya tempat di dalam diri saya ketimbang Palestina, apalagi Arab. Ya, jadi gampangnya gini lah, kalau orang-orang tuh suka Israel, dia pasti tidak suka dengan Arab. Otomatis. Makanya kata-kata Abdullah itu nggak bagus bagi saya. Apalagi kalau ada teman-teman namanya Abdul, itu pasti jelek, terbelakang, nggak sekolah dan segala macam. Jadi bully-bulian, dul. Ya, Abdul, kayak nama pembantu lah kira-kira gitu ya. Ya memang Abdul artinya pembantu ya. Artinya kan Betul lah. Iya, kayak gitulah kira-kira. Tapi maksudnya yang pengen saya kasih itu konotasinya negatif. Cuman itu tidak membuat saya untuk tidak kasihan pada mereka, tetap kasihan pada mereka. Walaupun saya lebih condong kepada Israel pada waktu itu ya. Tapi setelah saya cari tahu tentang setelah saya masuk Islam, cari tahu, tentu ketika pengetahuan semakin banyak, pengetahuan itu membuat saya semakin bingung. Sebenarnya apa sih yang kejadian di situ? Sebenarnya kenapa sih? Itu kan cuma sebidang tanah gitu maksudnya. Saya tahu itu adalah kamu tuh agamanya Katolik, saya tahu. Kamu agamanya Kristen, saya tahu. Kamu Muslim, saya tahu. Kamu agamanya Yahudi, saya tahu. Tapi kenapa harus sampai kayak gitu sih? Gitu maksudnya. Itu yang saya nggak ngerti. Nah, saya tuh mulai perhatian banget kepada Palestina, Baitul Maqdis itu ketika 2009. Ketika kejadian Mahfi Marmara. Itu waktu itu saya masih ingat itu 2010. kayak 2010 ya, 2009 atau 2010. Itu kejadian yang sangat worldwide waktu itu ya. Ditayangin di TV, lalu kemudian kebetulan juga internet juga sudah lumayan. Saya tuh ngikutin tuh waktu itu ketika IDF itu memberikan peringatan tuh. Dari awal malah ketika pelepasan Mahfi Marmara, lalu kemudian IDF itu ngasih kayak peringatan dari helikopter. Kalau kamu tetap maju kami akan tembak dan segala macam. Dan ketika nembak itu saya juga ngelihat ada gambar hitam putih gitu ya. Bukan gambar hitam putih, kayak termo apa ditembak ini segala macam itu. Termo kamera. Iya, sampai kemudian orang-orang yang selamat tuh kemudian dikasih ke Asdod ya kalau nggak salah ya, atau di daerah mana itu, sampai kemudian baliknya. Dari situ saya cari tahu, saya kan Muslim ya. Kenapa saya nggak ngerti permasalahan ini? Gitu maksudnya. Kenapa saya nggak tahu? Padahal saya sudah Muslim dari 2002 gitu maksudnya. Kenapa saya nggak memahami problematika kayak gini? Ternyata setelah saya lihat, setelah saya pelajari, wah itu kayak nggak cukup sebenarnya. Ketika saya melakukan bukan penelitian lah ya, riset ataupun studi gitu ya, saya pikir gini, saya yakin ini orang-orang Muslim di seluruh dunia ini, kalau mereka nggak benar-benar perhatian tentang ini, mereka nggak bakal tahu tentang Baitul Maqdis. Bagaimana hubungannya dengan sejarah, bagaimana hubungannya dengan waktu itu kepemimpinan Islam, khilafah itu, lalu kemudian bagaimana ceritanya, efek politisnya, efek ekonominya, dan yang paling kentara adalah efek agamanya ya, tentu saja ya. Itu yang berusaha di cover di sini. Ngeri kan? Iya. Berarti ini buku berat banget loh ya kalau bagi aku sebagai seorang milenial ya. Masya Allah. Ya kan? Kalau aku nyari buku kan cari yang asik, cari yang happy gitu ya, cari yang seru gitu, cari yang inspiratif. Ini kayaknya
kalau baca Ya. buku ini kayak nambah beban gitu ya. Betul. Pertama memang kertasnya berat. Ambil aja dulu satu paragraf dibaca, enteng apa berat? Iya benar. gitu. Random aja. Iya, dan ternyata Masya Allah ini teman-teman sahabat Al-Aqsa nih, padahal saya kemarin juga mau bikin yang lebih ringan lagi, tapi ini juga alhamdulillah udah ringan tuh, ada gambar, terus ada apa namanya, ada grafik, gitu ya, terus Ada bonus poster. ada bonus poster, posternya ini, Ada ini, 2 lagi kan. ini posternya ini penjelasan sendiri, Ya, ya. karena Satu buku sendiri. Iya, ini perang Yarmuk ini Masya Allah, mana ya? Iya, ini Ya, perangnya ini perang Yarmuk ini ceritanya udah saya pernah bikin tulisan singkat tentang perang Yarmuk. Niatnya sih singkat, tapi ujungnya nggak singkat. Jadi buku. Jadi buku kecil. Oh, oke. Sama kayak buku kecil aja. Jadi buku lebih kecil lagi ya. Ya. Nah, coba yang punya otoritas nih. Kalau bagi saya yang sudah baca buku ini, bagi saya itu dikaitkan dengan pengalaman saya. Jadi gampangnya adalah Anda tidak perlu studi terlalu banyak lagi, mengumpulkan banyak angle lagi, memilah-milah mana yang opini, mana yang fakta, memilah-milah orang yang nggak suka dengan orang yang suka gitu ya. Semuanya udah ada di sini. Gitu. Nah, kalau bagi sahabat Al-Aqsa, bukan sahabat Al-Aqsa, Institut Sahabat Al-Aqsa. Institut Bisa. Al-Aqsa Institut Al-Aqsa untuk riset perdamaian. untuk riset dan perdamaian. Nah, gimana nih? Jadi Hawariun dan Ustadz Felix ya. Tadi Ustadz Felix udah sangat indah sekali tuh menyebutkan bahwa ringkasnya kan begini. Orang itu keislamannya bisa bolong kalau dia nggak paham tentang Baitul Maqdis. Ada satu luar lubang biasa. besar yang tidak terisi kalau orang nggak paham Baitul Maqdis. Kenapa? Karena Al-Quran itu menurut para ulama lebih dari 2/3 isinya berhubungan sama Baitul Maqdis. Sebutkan. Sebutkan. Subhanallah. 25 nabi dan rasul. Oke. Oh, 25 Nabi dan Rasul. Ya kan? Aha. Berapa orang yang namanya dipakai jadi nama surat? Ada Ibrahim, ada Yusuf, ya, ada Yunus, ada Ali Imran. Itu semua terjadi di Baitul Maqdis. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, dari 25 nabi dan rasul yang kita wajib mengimaninya, 19 orang diantaranya lahir di Baitul Maqdis. Masya Allah. Isa. Kemudian Zakaria, Maryam. bicara tentang sebuah kaum yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, Bani Israel kan, dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-A'raf. Nggak berhenti ngomongin Bani Israel. Ya. Dan semua kejadian di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Nama nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran, Musa alaihissalam, orang Bani Israel. Ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, Nabi terakhirnya Bani Israel. Jadi begitu banyak Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Bani Israel dan kawasan tempat tinggalnya itu sebagai rujukan bagi orang untuk mencari hidayah. Saya tahu deh caranya bagaimana. Gini. Dulu pas saya hobi Jepang, Ya. saya pengennya ke Tokyo dong. Oh Iya. Ya kan? Karena di situ ada yang gambar One Piece, ada yang Oke. gambar Naruto, Ya, ada manga. manga. Nah, yang hobi drakor Pasti pengen ke Korea. pasti pengen ke Korea ya kan. Nah, kalau misalnya orang baca Quran, Ya. tentu pasti pengennya ke sana. Pengen minimal ke 3 tempat, Ya. Mekah, Madinah, sama Al-Aqsa. Baitul Maqdis. Lanjut. Nah, buku ini dan buku sebelumnya, kakaknya buku ini namanya buku emas Baitul Maqdis, karena itu 800 halaman dan terdiri dari hasil-hasil riset selama 27 tahun Saya aja yang, belum selesai baca. yang berat gitu, Ya, betul. yang berat. Kemudian kita breakdown jadi sebuah buku yang lebih mudah dikunyah. Namanya buku kecil Baitul Maqdis. Apa sih sebenarnya intinya ini? Intinya ini sebenarnya informasi yang diperlukan untuk kita merespon urusan Baitul Maqdis ini sebagaimana Rasulullah SAW merespon urusan Baitul Maqdis. Cuma Karena- 155 ya. Ya, Diperes jadi seperempatnya. ya. Jadi kan begini, Baitul Maqdis dan Palestina atau negeri Syam sekarang dalam keadaan dijajah, dalam keadaan krisis. Sedangkan itu negeri yang ada dalam Al-Quran dan dalam akidah kita. Maka respon kita terhadap penjajahan atas Palestina yang terbaik adalah mengikuti responnya Rasulullah SAW.
Dan responnya Rasulullah SAW disebutkan di sini, termasuk diantaranya ini. Misalnya nih kalau kita buka nih ya, bab 10 misalnya di daftar isi ya. Oke. Apa baca tuh? Rencana strategis Nabi Muhammad SAW bagi Baitul Maqdis. Iya, gitu loh. Jadi Seru itu ya. responnya Rasulullah itu berupa rencana strategis. Ternyata Rasulullah SAW, beliau itu kan sepanjang hidupnya sebagai seorang nabi dan rasul, semua interaksinya, bahkan perangnya, bahkan bagaimana problem solving dari yang kecil sampai yang besar, semuanya dituntun wahyu kan gitu. Apalagi urusan yang gede kayak Baitul Maqdis, ada tuntunannya. Bukan cuma tuntunan, bahkan ada pengkondisiannya. Nah, sebagai bocoran ya, spoiler, spoiler, Rasulullah SAW itu menurut Profesor Abdul Fattah El-Awaisi, salah satu guru kita yang menjadi rujukan kita dalam melakukan riset dan sebagainya, beliau membagi Rasulullah SAW itu mempersiapkan kemerdekaan Baitul Maqdis dalam tiga rencana strategis. Rencana strategis yang pertama namanya tahap keilmuan dan ma'rifah. Edukasi. Dan edukasi kalau udah datangnya dari Allah bukan cuma sekedar buku atau bacaan, tapi juga Tarbiyah. iya, tarbiyah, ilahiyah, pencerahan, bahkan interaksi, bahkan disiksanya para sahabat itu bagian dari tarbiyahnya Allah untuk mempersiapkan generasi yang membebaskan Baitul Maqdis gitu. Dan itu dimulai dari turunnya surat At-Tin tahun kelima kenabian. Ya. Nah, pada waktu itu kondisi umat Islam yang jumlahnya masih sedikit dalam keadaan dipersekusi, ditindas, dihina, difitnah dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba Allah menarik wawasannya kaum muslimin dan Rasulullah ke negeri yang jauh. Karena di situ nggak ada Watin tin wa kan, zaitun ya. Di Mekah nggak ada buah tin, nggak ada buah zaitun. nggak tumbuh. Iya, nggak tumbuh. Kemudian oleh para mufasir dijelaskan bahwa tin dan zaitun di sini adalah Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian tahun berikutnya dalam keadaan disiksa, dalam keadaan dipersekusi, difitnah dan sebagainya, tiba-tiba Allah buka wawasan geopolitik internasional lewat turunnya surat Ar-Rum bagian yang pertama. Apa urusannya? Rasulullah waktu itu lagi ditindas, dikejar-kejar, dipersekusi, tiba-tiba Allah ngasih tahu tentang superpower yang namanya Romawi dan Persia yang lagi berantem, yang lagi perang, dan Allah condongkan hati umat Islam waktu itu untuk mendukung Romawi gitu kan. Karena Romawi waktu itu sudah mengadopsi agama Nasrani yang secara akidah agak lebih dekat kepada Islam pada waktu itu. Itu sepanjang surat Ar-Rum itu adalah wawasan geopolitik internasional yang luar biasa banget. Nah, kemudian berjalan terus sampai puncaknya adalah Rihlatul Ilm yang namanya Isra Mi'raj. Di mana Rasulullah SAW sama Allah dibuka itu hakikatnya tentang ilmu pengetahuan, semua ilmu tentang astronomi, tentang yang zahir maupun yang gaib itu dibuka semua sama Allah. Ya, sedang disiapkan. Dan kalau kita lihat peristiwa Isra Mi'raj itu persis di tengah-tengah masa kenabian Rasulullah SAW, dan surat Al-Isra persis ada di tengah-tengah Al-Quran. Masya Allah. Gitu. Jadi pasti itu bukan suatu kebetulan gitu kan. Kemudian tahapan ilmu itu berlanjut terus selama berapa tahun? 14 tahun. Lama ya. Lama. Yang paling lama persiapannya adalah persiapan ma'rifah, ilmu. Baru tahun ke-6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah, masuk tahap kedua, yaitu tahap siasah. Disitulah Rasulullah SAW mengirim surat kepada penguasa-penguasa, termasuk penguasa Baitul Maqdis waktu itu, Heraklius. Ya. Pesannya bukan mau political deal, bukan political settlement, enggak. Aslim taslam. Berapa lama? 2 tahun cuman. Bandingkan sama yang Al-Ma'rifah tadi 14 tahun. 14 tahun. Baru setelah 2 tahun politik, 2 tahun lagi militer. Dimulai dengan perang Mu'tah, kemudian perang Tabuk, yang itu adalah perang-perang yang menghadapi Romawi, penguasa Baitul Maqdis waktu itu. Dan yang terakhir 3 hari sebelum beliau wafat, Rasulullah SAW mengirim Sariyah atau Densus, detasemen khusus, Ya. Usamah bin Zaid. Tujuannya apa? Membebaskan Baitul Maqdis. Rasulullah wafat, Baitul Maqdis belum merdeka, dan kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar 2,5 tahun, belum merdeka juga, dilanjutkan oleh Umar hampir 3 tahun, baru merdeka. Artinya ada berapa kesimpulan? Pertama, ada strategic plan yang Rasulullah
diterapkan untuk membebaskan Baitul Maqdis, dan strategic plan itu dilanjutkan dengan tindakan strategis berupa pengerahan sumber daya, baik nyawa, harta, dan semuanya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW wafat sebelum Baitul Maqdis dimerdekakan. Artinya apa? Urusan merdekanya Baitul Maqdis sepenuhnya ada di tangan Allah, jadwalnya. Bukan kekuatan manusia, bahkan bukan kemuliaan Rasulullah yang menentukan. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun, artinya Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Artinya ini merupakan sunnah. Artinya jihad membebaskan Masjidil Aqsa adalah ihya'us sunnah. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa bukan waktunya kita berjihad, kapan? Karena kita sekarang sholat mengikuti sunnahnya Rasulullah juga, puasa juga begitu. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir adalah Umar bin Khattab dipilih oleh Allah. Apa kata Umar ketika Baitul Maqdis, Qadisiyah, Persia dibebaskan? Kata beliau, dan itu ada di filmnya Umar kan? Umar bilang, kalau ini merupakan sebuah kejayaan dan kemuliaan, maka yang paling pantas menerimanya adalah orang yang paling mulia, bukan saya. Kata gitu. Artinya apa? Betul-betul urusan jihad dan kemenangan terhadap Baitul Maqdis ini semua ada di tangan Allah. Gitu. Dan ini semua kita rangkum, kita masukkan ke sini. Ini ya. Ya. Kalau kita lihat nih daftar isinya. Ya, pertama Masjidil Haram, Masjid Aqsa, 2 yang dipisahkan dan seterusnya. Coba saya tanya sama Hawari, dari 1 sampai 13 ada nggak membahas tentang perang yang sekarang terjadi sekarang? Gitu, kira-kira ada nggak di situ? Nggak ada nih kayaknya. Ya. Ya, mungkin di bab ke-12 itu ada pembahasannya sedikit. 12 ya kan? Ini pesan apa yang disampaikan? Pesannya begini. Ini masih edukasi. Bukan, iya itu juga. Yang kedua, buat orang Islam makin banyak dia mencari informasi tentang Palestina, Suriah, Baitul Maqdis dari media massa, ujungnya dia akan makin bingung. Ya, itu tadi yang saya bilang tadi. Tapi kalau dia mencarinya dari arahannya Allah, arahannya Rasulullah SAW dan tarikh Islami, maka dia kemudian punya sebuah outlook yang sedemikian rupa sehingga kejadian apapun yang terjadi di Timur Tengah dia nggak akan bingung lagi sesudahnya. Kenapa? Karena dia punya mauqif yang jelas, didukung oleh thaqafah yang sangat kaya gitu. Nah, buku kecil ini cuma secuplik aja, cuman icip-icip ya, istilahnya sampel. itu Hidangan pembuka. iya, hidangan pembuka gitu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Ustaz Arni mau nambahin silakan. Saya ada persepsi sedikit, Ustaz. Boleh. Jadi kalau melihat perjalanan sejarah Rasulullah SAW sampai para penakluk pembebas dari kalangan muslimin, Rasulullah itu sahabatnya anak muda. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Usama, dan seterusnya. Muhammad Al-Fatih 21 tahun membebaskan Rasulullah Noper. Kemudian Imam Syafi'i jadi mufti belasan tahun. Nah, saya mau merespon yang tadi disampaikan oleh Hawari tentang ini kayaknya bagi kita nih agak berat nih. Artinya Buat milenial. kalau kita berharap nanti yang akan jadi barisan-barisan terdepan pembebas Masjid Aqsa adalah kalangan anak-anak muda milenial, berarti ini harus masuk dulu di isi kepala anak muda. Bagaimana kalau kita challenge saja, Hawari langsung ngadain bedah buku kecil. Wah, insyaallah. Insyaallah doain ya Ustaz ya. Belajar dulu tapi ya mau Ustaz zikrullah. Wah. Soalnya kan di kepala milenial kan ngapain sih kita ngurusin yang jauh-jauh di Indonesia aja kan ada banyak banget masalah nih dari mulai kemiskinan, kebodohan gitu kan. Masa ya kita mikirin yang jauh, saudara dulu lah yang deket-deket dulu gitu. Itu gimana? Ya, betul. Memang betul, kita sebagai orang-orang yang ada, kita kan nggak mungkin tutup mata terhadap orang-orang di sekitar kita ya. Hanya saja di dalam Islam itu kita tuh bukan hanya mengurus orang-orang yang di dekat, tapi sebenarnya kita mengurus seluruh kaum muslimin. Dan kadang-kadang ada orang yang jauh yang lebih menderita daripada orang-orang yang dekat. Tapi bukan itu juga sih, karena kalau saya secara pribadi lihat sebenarnya kalau ada orang bilang yang dekat aja belum banyak dibantu, apalagi yang kok yang jauh dibantu. Nah, orang ini biasanya yang dekat tidak, yang jauh tidak. Biasanya menarik. Nggak ngejudge sih. Karena kalau orang-orang yang bantu yang dekat, ketika dia ngelihat yang jauh, Dia bukan berusaha. Dia akan berusaha. Dan kalaupun dia nggak bantu, dia nggak akan komen begitu.
Contoh ya misalnya, saya punya duit cuma segini ya taruhlah, saya cuma punya duit segini misalnya taruhlah. Lalu saya mau bantu teman-teman saya. Dan ketika misalnya contoh ada gempa atau ada musibah di Indonesia, kita udah bantu nih terus duit kita habis. Lalu di Suriah dan di Palestina ada juga kejadian-kejadian kita sudah tahu dan saya nggak bisa nyumbang. Setidaknya saya tidak akan komen bahwa yang penting yang deket dulu aja lah, jangan yang jauh. Nah, karena biasanya yang komen itu justru yang jauh enggak, yang deket juga enggak biasanya sih. Nah, tapi intinya adalah Allah itu tidak membatasi bahwa kita itu punya amal soleh. Kalau Sesuai Allah kemampuan tidak, aja. betul. Kalau tidak Allah tidak membatasi, kenapa manusia membatasi gitu maksudnya. Jadi ya bisa-bisa aja. Tapi tadi yang ucap sama Ustadz Zikrullah tentang Babe. ya Babe Zikrullah tentang bahwa Baitul Maqdis ini menempati posisi yang sangat luar biasa gitu dalam iman kita gitu ya. Bahkan kalau kita nggak peduli, kita nggak mau tahu gitu, itu seperti lubang besar gitu dalam hati kita. Itu jadi kayak tamparan gitu. Kayaknya gue harus benar-benar belajar nih, kayak gue harus take kepo, gue harus tahu gitu. Bukan hanya lubang besar, tapi itu sama aja orang senang drakor tapi nggak mau ke Korea. Oh iya, kurang gimana ya? Bukan kurang, berarti dia sebenarnya nggak senang drakor. Oh iya. Kan kalau ada orang senang dengan sesuatu, dia kan pasti pengen tahu ini settingnya di mana sih, orang-orangnya kayak apa sih. Contoh ya, saya pernah tahu ada satu orang senang banget drakor, itu lihat aja di YouTube. Ada 1 jam berjalan-jalan di Seoul, di kota Seoul di Korea. Ada 40 menit jalan-jalan di Seoul ketika pandemi. Jadi videonya tuh ngapain? Cuma jalan-jalan doang. Cuma jalan-jalan doang. Yang nonton berapa banyak? Ratusan ribu. Saking drakornya. Saking Saking mereka drakornya. mau tahu apa sih yang terjadi di situ aslinya gitu. Iya. Jualan di sana jualan apa sih? Orang kalau di sana musim dingin ngapain sih? Bahkan ada musim dingin di Seoul. Musim panas di Seoul. Kan itu kan ya? Street food. Ya, street food. Nah, bagaimana mungkin kalau Anda sering baca Quran maksudnya dan sering kepo tentang Rasul misalnya atau tentang Islam, tapi Anda nggak kepengen tahu tentang apa yang terjadi di bumi Syam. Itu gitu loh. Bagaimana paradoks mungkin? sekali gitu. Ya, harusnya sih pasti dia sama-sama tertariknya. Oh, jadi dan buku ini adalah apa? Pembuka ya, gerbang untuk supaya kita Ya. tuh sebelum melangkah yang berat-berat kan ya. Ya, yang Jadi kecil-kecil saji dulu. kecil gitu. Seperti inilah contohnya ya. Iya benar. Judulnya kan buku kecil Baitul Maqdis. Kira-kira sejauh ini kan kalau Hawari itu kan bukan orang awam ya dari segi keislaman di kalangan milenial ya sedikit banyak jadi rujukan lah kan ya. Iya. Baitul Maqdis itu apa sih sebenarnya yang selama ini diketahui oleh Baitul Maqdis itu tempat Isra Mi'rajnya Rasul gitu. Dari Mekah terus kemudian ke Baitul Maqdis itu ke Sidratul Muntaha. Iya. Itu yang paling umum sih gitu Ya, kan. betul itu betul. Tapi jawaban itu baru sepertiga dari jawaban. Masya Allah. Gimana tuh Ustaz? Jadi pertama kata Baitul Maqdis ini sendiri adalah istilah atau terminologi yang digunakan oleh Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Beliau nggak pernah menggunakan kata Palestina, beliau nggak pernah menggunakan kata Al-Quds, nggak pernah menggunakan kata Yerusalem. Tapi Jadi ketika kita menyebut kata Baitul Maqdis, kita niatkan untuk ngikutin sunnahnya Rasulullah SAW. Oh, Itu dari penting. pemilihan kata aja udah. Iya. Oh, subhanallah, mantap. Kemudian menurut penelitiannya Dr. Khalid El Awaisi, kata Baitul Maqdis ini secara geografis mewakili 3 hal. Apa tuh Ustaz? Pertama, Baitul Maqdis adalah nama lain Masjidil Aqsa. Ini, Kota ini. Ya. Kota ya. Ini bukan kota, ini satu komplek. Satu kompleks. Satu komplek yang ada di tengah-tengah ini. Yang mana yang Baitul Maqdis? Ya orang-orang bilangnya sih ini nih, pada bilang ini nih Ya, Baitul Maqdis nih. Baitul Maqdis, kalau tadi kan rumusnya Baitul Maqdis sama dengan Masjidil Aqsa. Ya. Jadi semua yang ada di tempat ini adalah Baitul Masjidil Maqdis, Aqsa. sekaligus Masjidil Aqsa. Jadi bukan ini Ya, gitu bukan. ya. Jadi kalau kita bagian. lihat denahnya ini di sini ya, ini bonusnya kan ada kubah. Ada berapa kubah? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 15 kubahnya Masjidil Aqsa Di dalam sini. di dalam sini. Masya Allah. Jadi kalau dibilang yang mana kubahnya Masjidil Aqsa? Semuanya. Ya. Bahkan tempat-tempat yang ada pohonnya ini pun juga adalah Baitul masjid. Maqdis. Ya, masjid. Ini adalah masjid. Masalahnya kan di Indonesia sama orang Timur Tengah itu persepsi mengenai masjid itu agak beda. Ya, Buat masjid kita yang namanya masjid yang ada di dalam tembok. Kenapa? Ya. Ini daerah tropis. Kalau nggak ada tembok dan atap, hujanan kita. Sementara orang kalau sholat di sini selama setahun seperti Ustadz Ardi bilang tadi, mungkin hujan cuma sekali 2 kali aja. Jadi seluruh tempat ini adalah masjid.
Menurut Dr. Haytham Al-Ratrut, masjid itu hanya memerlukan 3 hal. Pertama, 1 bidang tanah di mana di situ ditegakkan sholat 5 waktu. Yang kedua, ada hududnya, ada batasnya. Artinya nggak ada kendaraan yang lewat di situ, nggak ada wanita haid yang lewat di situ, nggak ada kegiatan lain selain ibadah dan ilmu yang ada di situ. Yang kedua, yang ketiga, tempat itu ada kiblatnya. Udah, begitu ada tempat yang seperti itu memenuhi syarat 3 itu, udah masjid itu. Ya kayak Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sebelum yang sekarang kan begitu. Ya. Gitu. Jadi ini masjid. Ini Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis yang kedua adalah kota Baitul Maqdis, di mana di dalamnya ada masjid ini. Ada petanya nggak? Petanya di sini kayaknya ada. Sini kali ya. Di dalam di sini. dalam sini. Oh, dalam sini. Oh ini nih. Ini kan? Itu. Ya, ini kota tua Baitul Maqdis. Nah, Kalau kemudian orang menyebutnya Yerusalem. ya. Yerusalem. Jadi ini masjidnya, Oh, ini kotak ini. ini kotanya ini kan. Ini di zoom in kan jadi gini. Nah, ini kotanya. Oh. Old Jerusalem itu kota Oh, ada Baitul Maqdis. benteng-bentengnya juga Iya, ya. bentengnya juga. Nih. Nah, benteng ini namanya kota Baitul Maqdis, kota tuanya. Tapi kalau sekarang sudah extended. Nah, orang menyebutnya ini Al-Quds. Oh. Al-Quds ini baru digunakan nama itu sesudah zaman Mu'tazilah. Dan bukan dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang menggunakan kota Al-Quds. Kemudian orang Yahudi menyebutnya Ursalim. Jadi Jerusalem. Ya. Orang Islam kadang-kadang menyebutnya Darussalam juga. Ya. Tapi sedikit sekali. Kalau orang Turki menyebutnya Kudus. Quds, ya, Quds. Nah, ini kotanya. Nah, Baitul Maqdis yang ketiga adalah wilayah Baitul Maqdis. Oh. Jadi masjid, kota, wilayah. Nah, ini dia nih yang titik merah ini adalah kota tuanya. Siapa yang bikin garis ini? Ini diambil dari disertasinya Dr. Khalid Al-Waisi. Dia meneliti secara khusus hadis-hadis yang membatasi wilayah Baitul Maqdis itu yang mana sih? Karena wilayah itulah yang dimerdekakan oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Sekarang kita turun ke jalan demonstrasi, merdeka Palestina, merdeka. Yang mana yang mau dimerdekain sebenarnya? Gitu. Palestina yang kamu sebut Palestina yang mana? Sedangkan ternyata Palestina yang sekarang disebut Palestina ini, yang sebagian besar dijajah oleh Israel, batas-batasnya adalah batas-batas yang dibikin oleh penjajah Inggris. Pada tahun 1917. Ya. Dan ini semua yang digarisin ini ada ini tanah muqaddas semua tanah. Iya. Yang disucikan Iya, itu. inilah Ardul Muqaddas. Baitul Maqdis inilah yang disebut alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Tapi kemudian ada lingkaran berikutnya. Ada masjid, ada lingkaran berikutnya kota, lingkaran berikutnya wilayah Baitul Maqdis, lingkaran berikutnya ada yang disebut al-ard al-mubarakah atau negeri Syam. Oh. Lebih luas lagi. Negeri Syam itu sekarang masuk Palestina, Yordan, Lebanon, Suriah, sebagian kecil dari Turki, ada wilayah namanya Iskanderun. Nah, kemudian ada sebagian kecil wilayah dari Yordan dan sebagian kecil wilayah utaranya Saudi sampai ke Tabuk. Irak masuk ya? Irak sedikit masuk. Iya, sedikit Dan masuk. juga Gurun Sinai di Mesir. Itu semua masuk wilayah Ardul Al-Ard Al-Mubarakah. Ini yang disebutnya di sini. Ada mengenal tanah haram, tanah muqaddas, negeri Syam dan Masjidil Aqsa. Apa bedanya itu? Semua dijelasin di buku. Mas. Ya. Wah, langsung penasaran ya. Oh ini nih Syam nih, ini Syam nih. Tapi ini terlalu kecil ya. Ya. Oh ini di sini nih. Ya. Nah ini. Ini Syam nih. Ya, itu negeri Syam. Kalau di Perbatasan. kitab-kitab Turos ini madkhol. Ya, madkhol, pengantar. Madkhol. Oh iya, madkhol. Buku pengantar. Dan ini menarik nih, Beh. Saya jadi teringat majalah-majalah di Mesir itu kan kita biasa langganan setiap bulan. Ada majalah Al-Har, majalah Al-Wa'yul Islami dan majalah lainnya. Setiap majalah itu sering banget ngasih Poster. dan saya di Indonesia jarang sekali dapat buku Saya yang ada dulu posternya. juga sering dikasih poster majalah bola. Tabloid bola. Tabloid bola. Ya, tabloid bola. Jadi padahal ini ada pesan tersirat nih ketika Ya. menyediakan memberikan poster tuh tahadu tahabbu kata Rasulullah. Masya Allah. Saling memberi hadiah maka Saling mencintai. saling mencintai. Yang juga seru di sini ada bab 8 manusia-manusia terbaik di Baitul Maqdis dan negeri Syam. Ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh setiap orang tua
supaya yang pertama kali diinstal ke dalam kepala dan hati anak-anaknya adalah mengidolakan orang-orang terbaik yang menurut Allah sebagai orang-orang terbaik. Jangan sampai keduluan orang lain memasukkan tokoh-tokoh yang ke kepalanya anak-anak ya kan. Awari kan bapak muda nih kan. Ini perlu sekali tuh. Gitu. Jadi diterima challenge-nya. Nih, Insyaallah. ini ustadznya harusnya yang bedah bukunya gitu. Iya. Karena aku nggak diterima sama kalangan. Kalau aku ngebahas pacaran sih diterima gitu, kan anak muda gitu. Kalau ngebahas Baitul Maqdis kayaknya siapa lu gitu. Iya. Langsung di ini ya, langsung apa namanya? Antum langsung ditawur. Karena ada yang lebih layak. Buku ini diterbitkan bareng antara Institut Al-Aqsa untuk riset perdamaian dengan Sahabat Al-Aqsa. Jadi kalau ISA itu fokusnya pada Studinya. mengumpulkan semua resources of knowledge ya tentang Baitul Maqdis. Ambisinya itu sederhana, kepengen menyediakan perpustakaan terlengkap di Indonesia tentang Baitul Maqdis. Masya Allah. Pengennya begitu. Perpustakaan terlengkap ya. Waktu itu Ustadz Felix udah pernah kesana ya? Sudah. Ada satu koleksinya yang sangat impresif waktu itu. Ya, itu 80 jilid ya. Ya, 80 jilid. Tulisannya Ibnu Asakir Ya, tentang ya. tarikh Dimask. Diperintahkan menulisnya oleh Nuruddin Mahmud. Nuruddin Zinki. Nuruddin Mahmud Zanki. Jadi itu untuk salah satu kerja ulama Ibnu Asakir itu menurut 80 jilid tentang tarikh. Ya, kenapa? Karena Nuruddin Zinki adalah melanjutkan bapaknya Imaduddin Zinki yang sangat bercita-cita membebaskan Masjidil Aqsa yang sudah puluhan tahun waktu itu dijajah. Apa yang mereka lakukan? Mereka tahu bahwa tidak bisa kita membebaskan Masjidil Aqsa tanpa pengetahuan yang diketahui dan ilmu yang diketahui oleh Umar bin Khattab. Dan kita tidak bisa membebaskan Masjidil Aqsa tanpa mengetahui ilmunya Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya apa? Artinya emang warisan-warisan ilmu itu harus kita kumpulkan dulu, baru kita bikin pasukan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Amin. Ya. Pengantarnya di sini. Insyaallah. Ini adalah pintu kecil yang menjadi pembuka daripada sebuah pemandangan besar. Aku merasa kayak apa ya? Aduh, selama ini berarti aku nggak tahu apa-apa gitu tentang Al-Aqsa. Ya, antum bukan satu-satunya. Oh, gitu. Saya kan juga gitu. Semua kita merasakan kayak gitu ya. Waktu pertama kali kita ketemu sama Profesor Abdul Fattah El-Awaisi misalnya, yang kemudian bekerja sama ISA. Nama lembaga beliau ISRA, Islamic Jerusalem Research Academy. Ketika kita diajak masuk ke perpustakaannya, kita kayak masuk ke danau jernih yang karena isinya itu hasil riset beliau dan teman-temannya selama puluhan tahun ya. Termasuk misalnya gini, misalnya ketika Umar membebaskan Masjidil Aqsa, Umar lalu kemudian mengeluarkan apa yang disebut al-Uhda al-Umariyah gitu ya. Janji Umar untuk melindungi semua agama Yahudi, agama Kristen, gerejanya, sinagognya, semua nggak boleh disentuh oleh pasukannya. Buat zaman itu adalah sebuah pernyataan dari pemenang perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena semua pemenang perang, apalagi raja yang berkuasa, Rampas. selalu raise to the ground, Ya. ratakan dengan tanah, bikin peradaban baru yang favorable buat mereka, kan gitu kan? Nggak ada itu ceritanya. Kalau masih ada manusia yang tersisa di situ, tugasnya adalah menjadi budak, nggak ada yang lain. Tapi Umar Covenant atau Umar al-Huda al-Umari itu betul-betul jadi. Nah, diteliti oleh Profesor Abdul Fattah El-Awaisi, sanadnya dan matanya tuh banyak banget yang macam-macam, dan beliau butuh waktu 7 tahun untuk menemukan naskah yang asli. Yang salah satu kita lihat yang di Mardin, Ya, yang itu. di kertas itu. Nah Iya, itu. iya, iya. Jadi ada banyak banget versi, tapi beliau cari yang paling sahih yang mana nih? Seperti orang mencari hadis sahih gitu. Beliau menelusuri, oh ini yang benar naskahnya. Itu 7 tahun. Gitu. Jadi kita masuk ke lembaga beliau tuh kayak masuk dan kita kemudian begitu kerjasama, beliau bilang, ini kita kerjasama sama ISA. Semua yang sudah kami lakukan selama 20 tahun penelitian ini silahkan diambil semua, diterjemahkan semua ke dalam bahasa Indonesia, dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Gitu. Tanpa bayaran apa-apa. Cuman akhirnya kemudian kita berikhtiar, wah masa
kerja keras mereka kita cuma ngambil gratis dan kemudian ini ya tentu mereka dapat pahala, tapi kemudian kita apresiasi setiap tahunnya kita memberikan research grant untuk mereka, dibayarkan setiap bulan Syawal. Masya Allah. Bentar lagi dong berarti. Ya bentar lagi deh. Jumlahnya berapa? Itu rahasia. Nah kita nggak perlu melakukan seperti apa yang dilakukan sama dokter gitu 7 tahun gitu, udah tertera di buku ini gitu ya. Tinggal kita mau apa enggak gitu. Iya. Nanti bakal ditanya tuh, Fabi Ayala Irobi Katiban udah ada. Nggak mau dibaca ya, ampun kamu tuh. Jadi kita atur waktu challenge, aja. aku terchallenge. Ya, kita atur waktu kapan talaki ke Babe. Setelah itu kita ngadain. Talakinya jangan ke saya. Hari ini bersamaan dengan kita siaran ini ada siarannya Dr. Khalid El Awaisi. Iya. Ya kan? Jam 4 ya. Judulnya apa tadi? Kalau tidak ribat maka Anda dibabat. Iya, if you don't do ribat, you will be dibabat. Karena ternyata ribat itu gaya hidupnya seorang muslim. Gak pernah ada muslim di zaman Rasulullah yang gak terlibat ribat gitu kan. Kalau kita nggak ngikutin Rasulullah ya berarti kita bukannya Ya, jadi sasaran empuk ya. ya. Dan ini informasi-informasi banyak sekali nih, Masya Allah. Banyak yang nanya nih, Be. Ini bisa dapetin di mana nih buku ini? Oh ya, buku ini bisa didapatkan dengan sangat mudah. Buka aja di website www.sahabatalaqsa.com atau Twitternya Sahabat Al-Aqsa. Ada yang lebih mudah, atau Instagramnya apa? Telegram. Iya, Telegram. Itu langsung klik, langsung masuk ke WhatsApp. Oh iya betul. Mudah banget tuh. Telegram ada, Telegramnya Sahabat Telegram Al-Aqsa Sahabat juga Al-Aqsa. ada. Itu masuk ke situ juga. Langsung berhubungan dan langsung aja. Dan kemarin ada yang nawarin bonus ya? Apa? Berapa? Haji. Bukan. Bonusnya Yang, poster nih. Ya itu udah jelas dapat. Yang beli berapa ya? Di grup ya? Grup ya? Lupa sih. Bu Panges Oh, yang ada beli berapa dapat apa gitu. Iya. Apa ya kemarin ya? Ya, Saya nanti sendiri kita- nggak ngikutin. Tapi gini, Be. Saya kan ada buku emas Baitul Maqdis. Kemudian di rumah juga udah ada. Iya. Kemarin istri udah beli. Jujur aja, ini lebih bagus cetakannya. Oh cetakannya. Iya, jelas. Oh iya. Karena kertasnya lebih bagus. Iya. Semangat bacanya. Itu kan yang buku emas kan saya beli 10 terus dibagi-bagiin tuh. Terus ini juga saya beli terus saya bagi-bagiin. Masya Allah. Karena saya pikir penting banget bagi orang-orang khususnya para influencer untuk ngerti minimal tentang Baitul Maqdis seperti Iya. apa. Dibaca nggak kira-kira sama mereka? Insya Allah. Karena gini, yang saya kasih itu minimal sudah pernah nanya. Oh. oke. Ini apa sih? Ini apa sih? Kita kasih. Ini jawabannya. Nah, betul, ini jawabannya. Selektif sesuatu Gitu. Karena kalau kita kasih nggak kita kasih tetap aja mereka nanya kan. Iya. Lebih baik kita kasih. Iya. Masya Allah. Gitu, Wah, insya ini Allah. ada yang menarik nih, Be. Hanya ada di ISA. Baitul Maqdis Peace Camp. Ya. Oh, Kayaknya Masya harus Allah. dikasih bocoran. Di MPC ya. Ya, itu Jadi- semacam kayak ini ya, crash program ya. Ya, jadi Baitul Maqdis Peace Camp ini adalah program tahunannya ISA. Awalnya hanya untuk para researcher. Ternyata yang memerlukan knowledge ini bukan hanya para researcher, tapi semua orang. Ya, 70. Gitu. 70. Baik para dai, santri-santri, guru-guru dan sebagainya. Kenapa? Karena ternyata kalau Baitul Maqdis itu tadi kita bilang 2/3 Al-Quran isinya begitu, artinya Baitul Maqdis ini adalah perspektif sejarah yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim untuk kenal dirinya, ya kan? Tadi Hawari sempat menyinggung di video sebelumnya bahwa yang paling menyiksa itu adalah orang kalau misalnya sampai dihilangkan identitasnya, gitu kan? Dia nggak tahu apa-apa tentang dirinya, siapa, dari mana asalnya dan sebagainya. Orang kalau nggak ngerti Baitul Maqdis, dia nggak tahu asal usul keislamannya dari mana. Dan itu suatu kekurangan yang akan berpengaruh pada bagaimana dia berislam, gitu kan? Ya. Sebagai contoh, kita sholat 5 waktu, jangan lupa sholat itu diperintahkan di atasnya Baitul Maqdis. Oh iya benar. Ketika Isra Mi'raj, iya kan? Dan kemudian para nabi dan rasul, kemudian ya banyak sekali bahkan ketika kita berhubungan dengan agama yang sekarang umatnya paling banyak di dunia yaitu Kristen, nggak kita harus menjelaskan Isa alaihissalam itu menurut Al-Quran itu apa, dan semua peristiwa tentang Nabi Isa terjadinya di Baitul Maqdis. Allah alam. Masya Allah. Tutup Facebook Anda, saya udah. Karena saya kan di ban sama Facebook. Ya.
Baik, Ustadz Ya. Felix, terima kasih. Silakan Masya ditutup. Allah, ini jadi teman-teman tadi ya bisa mendapatkan nanti insya Allah kita akan kasih di deskripsinya. Yang paling enak di Telegram tinggal diklik aja nanti langsung masuk WhatsApp. Atau di akhir video ini juga ada. Ada pastinya ada. Nanti teman-teman yang mau kita mudahkan lah seperti apa. Nanti kita kasih giveaway juga buat teman-teman sekalian yang tidak beruntung untuk bisa membeli, gitu kan. Tidak beruntung untuk bisa membeli, kita akan memberikan secara cuma-cuma ya. Supaya dapat satu. peruntungan. Iya, 1 atau 2 atau 3 lah. Tapi menarik, kemarin itu ada yang kemarin itu ada yang kita kirimkan buku emas tentang Baitul Maqdis itu ada 3 kalau nggak salah, 3 paket yang kita kirimin itu. Salah satunya adalah bilang gini, saya seorang guru di daerah mana gitu ya, di daerah Sumatera Selatan, Sumatera itu agak-agak bukan di kota gitu ya. Dan tiap hari dia harus ngajarin kepada murid-muridnya. Dan dia bilang kalau ini buku saya dapat, saya bisa punya bahan untuk ngajarin pada orang. Wah ini potensi. Dan memang kalau memang mereka nggak punya orang-orang kayak gini ya kita bisa untuk fasilitasi. Nah siapa tahu teman-teman nasib bagus dapat giveaway-nya. Tapi kalau punya terus bisa beli terus minta giveaway itu mudah-mudahan dapat hidayah. Atau yang malas baca tapi punya banyak duit, boleh beliin buku yang banyak buat orang yang kepengen Itu saya. baca. Oh gitu. Saya kan malas. Jadi saya memfasilitasi orang untuk baca. Jadi gitu. Tawadu luar biasa. Masya Allah. Gitu ya. Antara tawadu sama kenyataan itu agak-agak tipis memangnya. Gitu ya. Baik teman sekalian itu aja. Makasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton ini. Kita dari Sahabat Al-Aqsa merasa senang ketika bisa untuk membicarakan tentang Baitul Maqdis dan lebih senang sekali, lebih senang lagi apalagi kalau teman-teman yang ikut membicarakan tentang Baitul Maqdis ini. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.